Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Nuri, anak-anakku kelas 6B, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Bu Nuri harap kalian selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anak di hari Senin ini mari kita bersama-sama belajar pembelajaran tematik. Namun sebelumnya kalian siapkan dulu buku paket dan alat tulisnya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Dengan membaca doa di awal belajar seperti ketika di sekolah. Baik, akan dipimpin Bu Nuri ya. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1, yaitu kalian mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Kemudian yang kedua yaitu kalian mampu nantinya mengetahui perkembangbiakan biji menjadi tumbuhan dewasa melalui pengamatan. Yang ketiga yaitu kalian mampu membuat laporan hasil pengamatan. Baik, akan Bu Nuri mulai ya untuk pembelajaran yang pertama ini. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual atau yang disebut dengan kawin, dan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Ya, coba kalian perhatikan bagan di bawah ini. Generatif yaitu perkawinan tadi yang Bu Nuri sampaikan. Kemudian yang vegetatif ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami ini tanpa campur tangan manusia, ya, mereka alami. Sedangkan untuk vegetatif buatan dengan campur tangan manusia. Contohnya ada stek, cangkok, merunduk, menyambung, dan mengenten. Nah, baik anak-anak, sebelum Bu Nuri lanjutkan, kalian saksikan dulu video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian saksikan tadi tentang video perkembangbiakan secara generatif, tentunya sudah tahu ya bagaimana proses penyerbukan. Nah, terjadinya perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuh-tumbuhan atau bunga, ya, khususnya bunga, karena alat kelaminnya berada di dalam bunga, terletak di bunga. Kali ini Bu Nuri tampilkan yaitu bunga sempurna. Nah, ya, seperti yang di video tadi sudah disampaikan bahwa sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan dalam proses pembuahan. Alat perkembangbiakannya yaitu benang sari, ya, untuk kelamin jantannya dan putik untuk kelamin betina. Ditandai dengan terjadinya peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan kemudian diikuti oleh proses pembuahan sehingga terbentuk biji. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini terjadi pada tumbuhan antara lain yaitu rambutan, mangga, dan jambu. Nah, ini dia bunga sempurna, terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, nih ya, tangkai putik, ada kelopak, bakal biji ini yang dari hasil dari penyerbukan tadi, kemudian dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Berikut ini adalah struktur organ bunga atau alat reproduksi bunga, ya, dalamnya ini yang putik, kepala putik, kemudian atau nama lainnya yaitu stigma, tangkai putik, dan bakal biji, ya. Nah, penyerbukan terjadi, ya, karena adanya jatuhnya benang sari ke kepala putik, ya. Ini serbuk sarinya, ya, dan menjadikan dia sebagai bakal buah nantinya. Oke, faktor yang mempengaruhi penyerbukan ada 4, yaitu angin, kemudian hewan, manusia, dan yang terakhir yaitu oleh angin. Nah, sekarang Bu Nuri jelaskan, kebetulan ini ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan, ini kebetulan hewannya yang membantu adalah hewan lebah atau tawon, ya. Kalau kalian bilang, ada yang bilang tawon atau lebah. Nah, kenapa kok lebah ini bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan? Iya, karena lebah itu adalah menghisap nektar atau madu pada bunga. Sehingga secara tidak langsung, ya, serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putik karena proses pengambilan makan oleh lebah tadi, ya. Jadi proses penyerbukannya dibantu oleh hewan yaitu lebah. Kemudian pada tumbuhan jagung, nah ini proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Kalian lihat di sini angin yang bertiup melepaskan serbuk sari pada tanaman, kemudian terbang ke tanaman yang sama jenisnya, menempel ke putik jagung yang lain, ya, seperti itu. Jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi serbuk sari jatuh ke kepala putik masih dalam satu bunga.
Nah, kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik dalam satu pohon tapi dengan dua bunga yang berbeda. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi pada dua pohon tapi masih satu jenis, ya, dengan bunga yang lain karena pohonnya juga beda, jadi bunganya juga berbeda tapi masih dalam satu jenis tanaman. Nah, yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi di pohon yang berbeda, bunga yang berbeda, tapi jenisnya masih masih satu keluarga. Contohnya pada cabai rawit dan cabai merah. Atau pada pokoknya yang jenisnya masih satu jenis, sama-sama buah cabai atau buah mangga madu atau mangga golek atau mangga mana lagi itu ya. Oke, paham ya? Bu Nuri, harap kalian paham. Next, lanjut. Oke, setelah mengalami penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Di dalamnya terdapat inti biji, sel kelamin betina. Kemudian akan menjadi biji dan sel spermanya akan meleburkan diri pada telur dan menjadi buah. Terjadi proses pembuahan. Oke. Bu Nuri harap kalian paham ya anak-anak. Kelebihan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, tumbuhan yang dihasilkan itu punya akar yang kuat. Yang kedua, perkembangbiakannya biayanya murah. Dan yang ketiga, tumbuhannya ini umurnya lama, kuat karena sistem perakarannya kuat tadi ya. Dan varietasnya atau jenisnya juga unggul. Dan kemudian kelemahannya apa? Ini kelemahannya. Tumbuhan baru yang dihasilkan belum tentu sifatnya sama dengan induknya, ya. Kemudian varietasnya juga belum tentu baik dari induknya. Waktu berbuahnya juga lama, memerlukan waktu. Sedangkan kualitas tumbuhannya baru kita ketahui kalau sudah keluar buahnya. Oke, anak-anak, itu tadi yang bisa Bu Nuri sampaikan. Tugas kalian di rumah adalah membaca buku paket tema 1, pembelajaran 1, halaman 1 sampai 5. Jangan lupa dikerjakan latihan soal yang ada di bukunya, ya, buku paket. Baik, ini ada praktikum, tugas praktik untuk kalian. Dikerjakan setelah mengerjakan tugas di halaman 1 sampai 5, ya. Tugasnya adalah menanam biji-bijian, boleh biji kacang merah, boleh kacang hijau, boleh jagung ya. Tanpa tanah ini medianya cukup kalian letakkan di wadah plastik, gelas air mineral, dibasahi dengan kapas yang untuk media tanamnya. Kemudian kalian letakkan aja di atasnya situ. Boleh boleh kacang hijau, boleh kacang merah, boleh jagung ya. Kalian amati dari hari ke-1, ke-2 sampai hari ke-8. Nah, bandingkan nanti hasil pengamatanmu ya. Apakah dia bertambah tinggi atau tetap nggak bisa tumbuh? Mungkin kalau nggak bisa tumbuh berarti ada yang kurang pas gitu ya. Jangan lupa diletakkan di dekat jendela kalian agar terkena sinar matahari ya. Kalaupun Bu susah untuk terjangkau sinar matahari, berarti letakkan yang dekat dengan pencahayaan lampu karena nanti akan membantu proses fotosintesis. Nah, setelah itu jangan lupa kalian buat laporan pengamatannya juga ya. Ini contoh laporan pengamatannya, ditulis judul pengamatannya, kemudian tujuan pengamatannya itu untuk apa, hari dan tanggal pengamatannya, alat dan bahan, langkah kerja dan hasil pengamatannya. Oke. Nah, ini hanya contoh ya, karena laporan pengamatan ini untuk
struktur tubuh fungi atau jamur. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Bu Nuri harap kalian paham apa yang sudah Bu Nuri sampaikan dan segera untuk mengerjakan tugas-tugasnya tadi. Ya, tugas yang pertama yaitu membaca buku paket halaman 1 sampai 5, kemudian kalian kerjakan juga latihan soalnya yang ada di buku paket. Tugas yang kedua yaitu praktikum menanam tanaman biji-bijian. Ya. Sampai di sini dulu, Bu Nuri harap kalian tetap semangat belajarnya, ya. Jangan putus asa, insya Allah yang terbaik buat kalian semuanya. Dan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu di sekolah bersama teman-teman. Bu Nuri akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.